Kalau ada riwayat kebiasaan merokok, itu harus stop dulu. Karena kalau itu nggak di stop, ya penyakit tidak bisa dicegah, akan jalan terus berprogres, terus menjadi yang lebih jelek. Halo Indonesia, halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast sahabat Indrayana. Nah, kali ini sangat spesial karena kita kedatangan dokter baru kita, yaitu Dr. Stephen Jonathan, spesialis paru. Halo dokter. Halo. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Selamat datang di klinik utama Dr. Indrayana dok. Semoga dengan video ini bisa juga menjadi video perkenalan untuk sahabat Indrayana di rumah. Begitu ya dokter? Yes. Nah kali ini kita langsung mengedukasi sahabat Indrayana seputar tentang kesehatan paru dok. Siap. Yaitu tema dan topik kita adalah bronkitis dokter. Nah ada beberapa informasi terkait bronkitis ini dokter. Ternyata menurut data epidemiologinya sahabat Indrayana secara global, bronkitis ini termasuk 5 penyakit teratas yang sering dilaporkan di fasilitas kesehatan dengan angka insiden tahunan mencapai 44 kasus per 1.000 penduduk. Wah, jadi memang ini kasusnya cukup banyak ya dokter ya. Jadi sangat menarik untuk kita bahas dan kita ulas untuk edukasi dan informasi sahabat Indrayana di rumah. Dok, mengenai sekitar bronkitis, kita bicara tentang apa sih yang dimaksud dengan bronkitis ini dok? Jadi definisi klasiknya bronkitis itu adalah peradangan di saluran napas yang mencakup bisa ada infeksi, bisa karena alergi atau penyebab lain, bisa juga iritasi ya, yang berlangsung cukup lama. Makanya ada terminologi bronkitis kronik. Kronik itu artinya jangka panjang gitu ya. Oke, berarti memang ada jenis-jenisnya dok ya. Kalau dokter menjelaskan ada bronkitis kronik, berarti ada bronkitis yang lain ya dokter ya, seperti akut dan lain-lain. Nah kita sebelum bahas jenis-jenisnya dok, nanti yang paling sering ditanyakan penyebabnya apa sih dok? Nah, nomor satu yang sering ditanyakan pasien juga, penyebabnya itu biasanya pajanan asap rokok. Baik sebagai perokok aktifnya maupun perokok pasifnya. Selain rokok, apa kira-kira dok yang menyebabkan bronkitis? Semua jenis asap sih sebenarnya, nggak harus asap rokok, asap dari lingkungan, biasa polusi udara ya. Kita tahu Jakarta nih kualitas udaranya nggak pernah bagus, jadi ya itu bisa jadi penyebab dari bronkitis kronik biasanya. Oke, berarti memang salah satunya adalah asap, baik itu asap yang lain seperti asap industri, asap polusi kendaraan, dan asap rokok ya dokter ya. Nah, selain mungkin asap dok, yang dokter jelaskan, kira-kira sokongan atau dukungan bakteri atau virus bisakah menyebabkan bronkitis dok? Jadi ada yang istilahnya itu exacerbasi atau ada perburukan gejala tiba-tiba, kita bilangnya acute exacerbation gitu ya. Sama seperti asma, bronkitis juga bisa mengalami perburukan gejala tiba-tiba. Dan biasanya bronkitis kronik yang tiba-tiba memburuk itu dicetuskan oleh infeksi bakteri atau infeksi virus ya. Intinya ada infeksi di saluran napas atas yang bisa berpindah sampai ke bronkus atau saluran napas bawah. Berarti memang ini infeksi saluran pernapasan atas yang berpindah ke bronkus ya dokter ya, kurang lebih yang disebabkan oleh asap, baik itu asap polusi, asap rokok dan lain-lain, bahkan ada bakteri dan virus ya dokter yang diinfeksi. Nah berikutnya dok, yang sering ditanyakan dok adalah gejalanya seperti apa sih dok? Nah, gejalanya biasanya batuk-batuk produktif dalam artian memproduksi dahak yang cukup banyak. Dahaknya ini bisa bening, bisa sampai berubah warna, entah kuning, entah hijau gitu ya. Dan biasanya disertai dengan napas yang terasa lebih berat. Beberapa pasien mungkin mengeluhkan rasa sesek atau tidak nyaman pada saat bernapas. Bisa juga ada ditambah gejala seperti demam, gitu ya, tanda-tanda infeksi lain. Jadi memang gejalanya tidak spesifik banget dok ya, tapi ada tadi gejala demam, ada batuk, ada nyesak begitu ya dokter ya. Nah mungkin yang sering ditanyakan lagi dok, nah bronkitis ini sepertinya ada jenisnya dok. Ada dikatakan bronkitis akut, ada bronkitis yang kronis. Ini perbedaannya boleh disebutkan nggak dok? Mungkin ada ciri khasnya atau seperti apa dokter? Jadi kalau dari segi waktu memang dibagi menjadi bronkitis akut sama bronkitis kronik. Bronkitis akut itu kurang dari 2 minggu biasanya terjadi. Tapi kalau udah di atas itu ya kita sebutnya bronkitis kronik. Dan bronkitis kronik ini uniknya adalah dia bisa berulang. Bisa berulang kembali dokter? Jadi dalam waktu 1 tahun dia bisa batuk misalnya 1 bulan sampai 3 bulan gitu. Nanti akan mereda, kemudian dia akan muncul kembali nanti di tahun-tahun berikutnya.
Jadi bisa kembali lagi ya dokter ya, jika terpapar atau memang ketemu penyebabnya gitu ya dokter. Nah yang sering paling ditanyakan sahabat Indayana dok ya adalah gejalanya tidak spesifik. Nah apa yang membedakan bronkitis ini dengan penyakit lain seperti asma atau paru? Nah bagaimana cara mendiagnosisnya dok? Nah, jadi beda dengan asma. Kalau asma itu dominannya adalah peradangan akibat alergi. Oke. Dan asma ini kenanya di saluran napas yang lebih kecil. Oke. Kalau bronkitis dia biasanya di saluran napas yang lebih besar. Kalau asma itu biasanya ya kalau orang awam bilangnya bonek ya, itu ada keturunan misalnya atau riwayat alergi sebelumnya atau riwayat di keluarganya gitu ya. Dan ciri-cirinya mungkin nggak terlalu spesifik sama dengan bronkitis ya. Kalau asma tuh biasanya gejalanya muncul di malam hari atau ada pencetus tertentu misalnya kena dingin atau kena bahan alergen tertentu atau kena debu. Nah itu terus tercetuskan tuh gejalanya, bisa sesek, bisa sampai mengik-ngik gitu napasnya, atau napasnya terasa berat atau batuk-batuk gitu ya. Beda dengan bronkitis. Kalau bronkitis batuknya terus-terusan, meledak terus gitu ya. Tergantung ada pencetus yang diterima setiap saat, misalnya asap rokok atau polusi udara tadi gitu. Intinya kalau bronkitis itu dominannya ke peradangan tapi bukan alergi. Tapi kalau asma itu peradangan tapi karena alergi gitu. Oke, berarti memang dia sama-sama peradangan sih dokter ya, tapi ada perbedaan yang dokter jelaskan tadi. Nah dok, yang saya tanyakan ini berhubungan dengan faktor pemicu dok. Tadi kan dokter mengatakan penyebabnya adalah asap. Faktor pemicu yang lain yang sering dokter temukan pada pasien apa nih dok? Sehingga mungkin bisa berulang atau mengalami sakit pertama kali. Biasanya faktor pemicunya selain asap yang tadi dokter sebutkan, apa kira-kira lagi dokter? Infeksi ya dokter ya? Oke. Nah ada beberapa dok yang menyatakan bahwa minuman beralkohol, tubuh yang lemah, kualitas lingkungan yang kurang baik seperti banyak dokter itu juga menyumbang penyakit bronkitis. Apakah betul dok? Itu menjadi faktor risiko sebenarnya. Jadi kayak menurunkan imunitas atau kekebalan di saluran napasnya, sistem pertahanan di parunya, sehingga jadi gampang terinfeksi, atau jadi gampang terjadi peradangan. Oke. Nah dok, seperti yang kita ketahui untuk kasusnya cukup banyak dok. Dia itu 44 kasus dari 1.000 penduduk. Nah, untuk faktor risiko dok, untuk melihatnya siapa paling banyak? Apakah anak-anak, orang tua, perempuan, laki-laki? Biasanya dokter melihatnya bagaimana? Apa sama saja? Dari pengalaman yang saya jumpai di praktek sehari-hari sih memang lebih banyak pasiennya itu yang aktif, yang ada pajanan dekat dengan asap rokok, dengan polusi udara tadi, yang aktif bekerja, biasanya usia produktif, usia muda gitu ya. Kebanyakan sih laki-laki. Kebanyakan laki-laki ya dok ya, karena memang aktivitas yang tinggi dan mobilitas yang tinggi dan juga berhubungan dengan perokoknya tadi. Ya begitu ya dokter ya. Nah yang sering ditanyakan lagi dokter adalah tentang pengobatan nih dok. Selain kita nanti ngomong pencegahan, pengobatannya gimana sih dok ini penyakit? Jadi sebelum pengobatan mungkin ke pemeriksaan dulu. Oh iya dok, silakan. Jadi kalau pemeriksaan tuh biasanya kita konsultasi di klinik, terus kita periksa parunya. Biasa ada perubahan bunyi napas tertentu yang menandakan oh iya ini ada peradangan. Napasnya kira-kira bagaimana dok? Kalau napas normal kan tidak ada berbunyi dok ya. Kalau napas yang untuk penyakit bronkitis ini biasanya punya ciri khas atau seperti apa dokter? Kalau didengar dengan stetoskop tuh beda bunyinya. Beda ya dokter ya. Jadi ada bunyi kita bilangnya ronki. Jadi ada kasar gitu bunyinya ya. Harusnya kan tidak terdengar bunyi ronki atau bunyi mengik tadi. Tapi kalau pada peradangan saluran napas tuh bisa terdengar bunyi seperti itu. Oke. Nah nanti habis dari pemeriksaan fisis paru kita biasa lakukan fototoraks, foto ronsen. Foto ronsen ya dokter ya. Nanti di foto ronsen kelihatan apakah ada peningkatan corakan di saluran napasnya yang menandakan ada peradangan gitu. Itu ciri-ciri dari bronkitis biasanya. Atau ada ciri-ciri lain namanya emfisema. Jadi parunya itu seperti kaku, banyak udara terjebak di dalam sehingga napasnya juga bisa sesak. Nah itu biasa menemani bronkitis tadi. Oke. Bronkitis dengan emfisema itu dikenal dengan nama PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Oke, jadi itu beda jauh lagi dok ya. Nah, itu setelah kita periksa anatomi gambaran parunya gitu ya, kita periksa juga fungsinya. Jadi fungsi itu dicek dengan cara spirometri. Spirometri itu ngetes apakah ada dua kelainan biasanya. Apakah ada penyempitan di saluran napasnya yang menandakan ada peradangan di situ, atau yang kedua, apakah ada gangguan dari pengembangan paru. Karena bronkitis kronik tadi erat kaitannya dengan emfisema ya, mereka berteman baik. Emfisema itu biasanya volume parunya udah mentok, udah nggak bisa ditambah lagi, sehingga kalau di tes fungsi paru biasanya udah nggak bisa ngembang maksimal. Jadi ada gangguan restriksi kita bilangnya.
Jadi setelah di pemeriksaan paru, di ronsen juga, sama di spirometri, biasanya kita udah bisa mengetahui ini bronkitis kronik atau asma. Asma dok ya? Karena kalau asma biasanya saat lagi nggak bergejala, dia hasilnya akan bagus-bagus saja dari ronsen maupun dari spirometri. Tapi kalau bronkitis kronik, karena dia bergejalanya cukup sering, bukan hilang timbul, itu bisa ada kelainan setidaknya di ronsen atau dari spirometrinya. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan untuk menentukan apakah itu bronkitis atau tidak, dan juga untuk menentukan treatment selanjutnya. Seperti tadi dokter sebutkan, ada pemeriksaan fisik untuk mendengar suara bunyi paru, ada spirometri, ada juga radiologi untuk fototoraksnya dan lain-lainnya dokter ya. Nah berikutnya mungkin dokter adalah bagaimana cara pengobatannya. Apakah hampir sama dengan pengobatan penyakit pernapasan yang lain atau bagaimana dok? Silahkan. Jadi fokus pada penyakit pernapasan, khususnya di saluran napas, antara bronkitis sama asma ini nggak terlalu berbeda jauh ya. Kita berfokus pada obat yang ditujukan untuk melegakan saluran napas dan juga sebagai anti peradangannya. Jadi ada 2 gitu ya. Kecuali kalau lagi bergejala akut ya, eksaserbasi tadi bisa perburukan tiba-tiba, itu ada beberapa tambahan obat lain, misalnya antibiotik atau anti alergi gitu ya, sama anti radang yang diminum atau disuntik gitu. Tapi kalau untuk maintenance, untuk menjaga fungsi parunya, untuk mengurangi peradangan, biasanya kita berikan obat-obat yang dihirup atau obat inhalasi. Ya. Isinya 2 tadi, antara pelega napas dan anti peradangan. Nah, pelega napas yang kita pakai ini jangka panjang, artinya bekerjanya cukup lama, sampai 12 jam, ada yang sampai 24 jam. Ada juga pelega napas yang lebih kuat, jadi ada 2 golongan sebenarnya ya. Satunya lagi nih anti peradangan yang bentuknya bubuk atau yang disemprot ya, dan itu bekerja untuk mengurangi peradangan pada bronkitis maupun pada asma. Kalau asma berarti kan alerginya gitu. Nah, itu dipakai rutin setiap hari, biasanya 2 kali sehari, ada juga yang 1 kali sehari, sampai 1 bulan. Nanti akan dilakukan evaluasi berkala ya. Apakah udah perbaikan atau perlu penyesuaian dosis, diturunkan atau dinaikkan, atau ada efek samping yang dirasakan. Sekaligus kita juga memantau efek samping dan juga kepatuhan pengobatannya. Gitu. Makanya itu tujuannya kontrol rutin, salah satunya itu. Kalau udah sekian lama menggunakan obat, biasanya 4 bulan atau 3 bulan atau lebih dari itu, misalnya 6 bulan, kita akan melakukan evaluasi spirometrinya lagi. Nah, itu kita bandingkan dengan nilai awal, misalnya waktu di awal ada penyempitan saluran napas berapa persen nih, terus dikasih obat 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, perbaikan nggak? Kalau perbaikan berarti kan target kita udah tercapai. Itu target pengobatannya. Tapi jangan lupa juga, selain berfokus pada obat, kita juga berfokus pada pajanannya. Karena penanganan bronkitis maupun asma, nomor 1 adalah menghindari pencetusnya. Pencetusnya dokter ya? Betul. Kalau nggak ada pencetus, harusnya gejalanya nggak ada. Nggak ada dok ya? Jadi sebenarnya nggak perlu sampai diobatin kalau tidak ada pencetus. Tapi kalau pencetusnya sulit dihindari, mau nggak mau kita kasih obat. Gitu. Luar biasa nih. Berarti memang untuk pengobatannya cukup lama ya dokter ya. Dokter sebutkan tadi bahwa ada evaluasi dari sebulan. Jika memang tidak ada perkembangan akan dievaluasi lagi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan. Dan juga memang tipsnya adalah dari semua pengobatannya itu adalah penggunaan obat yang benar dan terkontrol dan terevaluasi, dan juga mungkin menghindari pajanan ya dokter ya. Sebelum kita ke pencegahan, kita akan bahas mitos dan fakta terkait bronkitis bersama dengan Dr. Stephen. Dok, udah siap dok? Siap. Yang pertama adalah mitos atau fakta dok, bronkitis disembuhkan dengan antibiotik. Gimana dok? Kalau lagi bergejala akut, jadi kalau lagi perburukan eksaserbasi, memang kita berikan antibiotik, tapi bukan untuk jangka panjang. Kalau udah perbaikan infeksinya, antibiotik bisa stop. Kita akan berfokus ke pengobatan maintenance-nya tadi. Berarti memang fakta tapi sesuai dengan kondisi pasien ya dokter ya. Berikutnya dokter, mitos atau fakta, bronkitis tidak menular. Gimana? Tergantung dari penyebabnya tadi. Kalau lagi ada infeksi di saluran napasnya, dia bisa menular. Tapi kalau peradangannya lebih dominan karena panjanan asap, karena polusi udara, nggak menular. Bisa iya, bisa tidak ya dokter, tergantung kondisi pasien dan juga pajanannya. Berikutnya dokter, mitos atau fakta, melawan bronkitis membutuhkan banyak obat. Gimana nih dok? Nah, fokusnya kembali ke nomor 1 tadi, menghindari pencetus. Menghindari pencetus. Jadi sebenarnya kalau pencetus dihindarin, kita nggak butuh obat banyak-banyak. Cukup beberapa bulan saja gitu ya dokter ya, dievaluasi udah bagus, ya obat stop ya dokter ya. Berikutnya dokter, mitos atau fakta terakhir nih dok. Anda mungkin terkena bronkitis akibat vaksin flu. Ini gimana nih dok?
Rasa-rasanya enggak ya. Jadi vaksin flu memang kita sering dengar istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi gitu ya. Efek samping lah, atau bahasa lain itu efek samping. Efek samping dari vaksin flu biasanya lokal di area yang disuntik, bengkak atau merah atau sakit, dan itu biasanya 1 minggu udah mereda sendiri. Dan gejala sistemik, gejala menyeluruh. Gejala yang seperti waktu vaksin COVID kemarin itu ya, Iya dong. bisa sampai menggigil atau Menggigil, demam, atau badannya nggak demam, enak, bahkan nafsu makan turun. turun. Nah, Iya, itu. dokter. Tapi nggak sampai bikin bronkitis. Nggak sampai ada infeksi di saluran napas, karena yang kita suntikin adalah virus yang dilemahkan atau virus yang sudah tidak aktif. Jadi dia nggak akan menginfeksi. Jadi beda ceritanya kalau tiba-tiba kok jadi bronkitis ya dok, itu bukan dari vaksin. Berarti memang tidak sampai menyebabkan infeksi di daerah paru ya dokter ya, atau di daerah pernapasan, tapi memang gejala seperti demam, menggigil, nafsu makan menurun itu biasa dialami ya dokter, karena dimasukkan virus yang dilemahkan, begitu ya dokter ya. Nah berikutnya dokter, pertanyaan terakhir nih dok, pencegahan bronkitis yang tepat, silahkan dokter. Jadi saya selalu mengedukasi pasien yang ada bronkitis atau PPOK atau asma, kalau ada riwayat kebiasaan merokok, itu harus stop dulu. Karena kalau itu nggak di stop, ya penyakit tidak bisa dicegah, akan jalan terus, berprogres terus menjadi yang lebih jelek. Ya itu 1 pencegahannya. 2, kalau kita keluar ruangan, kita udah tahu polusi udaranya banyak di Jakarta, harus menggunakan masker. Tetap ya dok ya, masker ya. Meskipun kita udah bebas COVID, tapi maskernya belum bebas. Karena kita masih banyak penyakit-penyakit lain selain COVID yang sampai sekarang pun masih ada, seperti TB paru atau flu tadi. Juga kita menghindari pajanan asap polusi udara tadi ya, karena Jakarta kualitas udaranya belum bagus nih sampai sekarang. Jadi masker yang kita pakai pun harus yang terstandar bagus. Setidaknya KN95. Setidaknya KN95 dokter ya, untuk mencegah penyakit-penyakit yang dokter sebutkan tadi ya dok. Kalau masker tipis, masker bedah, apalagi masker kain, itu kemampuan filtrasinya kurang bagus. Gitu ya. Jadi penjagaan kedua, kalau keluar ruangan harus pakai masker. Atau kalau ke tempat-tempat yang umum deh gitu ya, tempat keramaian, kita nggak pernah tahu sebelah kita TB, sebelah kita flu, atau ada pajanan asap rokok dari sekitar. Ya kita pencegah dengan melindungi diri sendiri. Terus sekarang, yang ketiga tentunya gaya hidup sehat. Istirahat cukup, tidur nggak boleh kurang dari 7 jam, nggak boleh begadang ya. Olahraga cukup, aktivitas setiap hari ada 30 menit setidaknya, minimal 5 hari dalam seminggu. Sama makan makanan yang bernutrisi tinggi, dalam hal ini berprotein tinggi. Putih telur, daging ayam, tahu, tempe, dan jangan lupa susunya. Ya, jadi gaya hidup sehat itu sangat membantu mencegah terjadinya bronkitis. Karena kalau kita gaya hidup sehat, termasuk suplemen vitamin D ya, itu akan membantu imunitas di paru dan saluran napas. Kalau ada kuman, ada peradangan, dia bisa bantu lawan. Luar biasa ya dok, banyak tipsnya dok ya. Paling saya ingat sih dok, karena tertampan ya anak muda sering begadang, sering tidak menggunakan masker begitu ya, makan makanan yang tidak sehat, itu juga menyumbang ya dokter ya. Thank you dokter Stephen atas hari ini. Dokter udah bahas tentang mulai dari penyebabnya, gejalanya, cara penanganannya, diagnostiknya, bahkan cara pencegahannya ya dok. Kesimpulan dok mengenai bronkitis ini kira-kira bagaimana? Jadi bronkitis itu sebenarnya penyakit yang bisa dicegah. Ya, kalau kita gaya hidup sehat, menghindari asap rokok, sama pakai masker rutin kalau keluar ruangan, itu bisa dicegah. Jadi nggak harus sampai ini berobat, dirawat, apalagi sering ketemu dokter nih. Berarti memang begitu. Penyakit bronkitis bisa dicegah. Sahabat Indriana, demikian podcast kita hari ini. Untuk membantu kita dan memberikan semangat, tolong like, share, dan komen setiap YouTube kita. Nah, untuk teman-teman sahabat Indriana yang punya masalah tentang kesehatan paru dan juga pernapasan, langsung saja konsultasi bersama kami di Klinik Utama Dr. Indriana bersama dengan Dr. Stephen. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.